Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kembali bersama saya Abdul Karim Tahir dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita mulai dengan kedatangan tentara sekutu di Indonesia. Kedatangan tentara sekutu di Indonesia dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Sebagai negara yang kalah perang, maka wilayah yang dulu dikuasai oleh Jepang berada dalam pengawasan tentara sekutu, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Tentara sekutu yang ditugaskan ke Indonesia dikenal dengan nama AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, yang berintikan tentara Inggris. Tentara sekutu mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 29 September 1945. Adapun tugas tentara sekutu di Indonesia adalah yang pertama mengurus penyerahan, pelucutan dan pemulangan tentara Jepang. Yang kedua, membebaskan tawanan perang. Yang ketiga, memulihkan keamanan dan ketertiban. Yang keempat, mencari dan mengadili para penjahat perang. Perlu diketahui bahwa setelah Jepang merebut Indonesia dari Belanda pada tahun 1942, Belanda membentuk NICA, Netherlands Indies Civil Administration, di bawah FAMUK sebagai persiapan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Antara tentara sekutu, dalam hal ini Inggris, dengan Belanda terdapat kesepakatan bahwa setelah tugas AFNI selesai, status Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Hal ini berbenturan dengan kepentingan Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Itulah sebabnya kedatangan tentara sekutu yang secara diam-diam menyertakan orang-orang Belanda atau NICA mendapat perlawanan di mana-mana. Berikut kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap tentara sekutu dan juga NICA. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Tentara sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malebi. Pemerintah Republik Indonesia di Surabaya khawatir kedatangan tentara sekutu di Surabaya mengikut sertakan pasukan Belanda. Untuk itu, diadakan kesepakatan antara pihak Republik Indonesia dengan sekutu. Sekutu menjamin bahwa tidak ada pasukan Belanda yang menyertai mereka dan tugas mereka hanya sebatas pada melucuti tentara Jepang. Ternyata sekutu melanggar kesepakatan itu dengan melakukan provokasi. Tindakan provokasi ini membuat pemuda dan TKR bersiaga. Tanggal 27 Oktober 1945, pertempuran pertama terjadi. Insiden terjadi di Gedung Internasio Surabaya, mengakibatkan tewasnya pimpinan tentara sekutu di Surabaya, Brigadir Jenderal Malebi. Tanggal 9 November 1945, sekutu memberikan ultimatum. Pihak sekutu menuntut balas atas kematian Malebi yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. Kemudian, tentara sekutu menginstruksikan unsur pimpinan pemerintah, pemuda dan keamanan serta masyarakat untuk melapor, menyerahkan senjata, meletakkan tangan di atas kepala dan menandatangani penyerahan tanpa syarat. Ultimatum ini disertai ancaman pihak sekutu akan menggempur Surabaya dari darat, laut dan udara jika rakyat Surabaya tidak mematuhi ultimatum sampai pada waktu yang ditentukan, yakni tanggal
10 November 1945 pukul 6 pagi. Gubernur Suryo melalui siaran radio mengumumkan secara resmi penolakan rakyat Surabaya atas ultimatum Sekutu. Rakyat Surabaya bersiap berperang. Tanggal 10 November 1945, sejak pagi Surabaya dibombardir oleh pasukan Sekutu. Rakyat Surabaya mempertahankan kotanya dengan gigih. Dalam pertempuran tersebut, Bung Tomo tampil mengubarkan semangat rakyat Surabaya melalui siaran radio. Pertempuran Surabaya juga mendapat dukungan kuat dari para ulama dan santri, yakni dengan keluarnya resolusi jihad yang menyuruhkan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan. Resolusi jihad ini keluar setelah pertemuan wakil-wakil Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945 di Surabaya. Semangat arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kotanya harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Karena itu, 10 November 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, di Semarang terjadi pertempuran antara TKR yang dibantu oleh Barisan Pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasban Singadimejo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle. Semula, kedatangan tentara Sekutu disambut baik. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara Sekutu telah mengikutkan tentara Nika. Hal ini menyebabkan terjadinya insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, pasukan Indonesia berhasil mengusir tentara Sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara Sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald di kota Bandung. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara Sekutu dengan pihak Republik Indonesia sudah tidak baik. Pada tanggal 23 Maret 1946, meletus pertempuran antara rakyat Bandung melawan Sekutu. Adanya pertempuran ini membuat keadaan kota Bandung semakin tidak aman. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, tentara Republik Indonesia dan rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa inilah yang disebut Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara Sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nika yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Pada 1 Desember 1945,
Tentara Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fix Wendaris Medan Areas di pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak saat itu istilah Medan Area menjadi terkenal. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia. Para pejuang membalas serangan tersebut hingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota yang menelan korban dari kedua pihak. Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana terjadi di Bali tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun bujukan tersebut ditolak. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai, Belanda mengerahkan seluruh pasukan yang berada di Bali dan Lombok. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam serangan ini, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Karena desakan itu, serta kedudukannya yang makin terdesak oleh gerilyawan Indonesia, Belanda akhirnya bersedia berunding. Serangan ini juga mempertinggi moral dan semangat Tentara Nasional Indonesia serta rakyat yang sedang bergerilya melawan Belanda. Siswa sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.